Babud dukhan. Babud dukhan. Ini yang pernah sempat rame ya di medsos dan seterusnya tentang dukhan. Ada penjelasan tentang dukhan. Babud dukhan. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله أي عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن. Itu kunyahnya. Kunyahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Inna qassan inda abwabil kindah yaqussu wa yaz'umu anna ayat ad-dukhan taji'u fata'khudhu bi anfasil kuffar wa ya'khudhu al-mu'minin minhu ka hay'atiz zukam. Faqala Abdullah ay ibnu Mas'ud wa jalasa, tadinya muttaji'an, kini sekarang duduk. Itu artinya apa itu? Merespon dengan serius. Paham ya? Merespon dengan serius. Wajalasa. Tidak sampai di situ aja. Wa huwa ghadban. Duduk dan ia amat sangat marah. Ya, ghadban ala wazan fa'lan. Iya. Itu sighah mubalaghah. Kalau wa huwa ghadibun itu marah-marah biasa. Ghadban, sangat marah. Ia sangat marah. Dan seraya berkata, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullah. Man alima minkum syai'an falyaqul bima ya'lam. Siapapun dari kalian yang mengetahui akan sesuatu, hendaknya ia menyampaikan dengan apa yang dia ketahui. Falyaqul bima ya'lam. Hendaknya ia sampaikan, ia ucapkan, ia katakan, ya, dengan apa yang dia ketahui. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Kalau dia nggak tahu, maka hendaknya yang mengucapkan Allahu a'lam, berbesar hati, berbesar jiwa. Ini urusan agama, urusan selamat atau celaka, urusan boleh atau nggak boleh, halal atau haram, sah atau nggak sah. Falyaqul Allahu a'lam. Imam Malik berkata, jika ada seseorang datang kepada aku dan bertanya, dan sungguh aku amat sangat bahagia kalau jawabannya nggak ada pada diriku, dan jawabanku adalah Allahu a'lam, aku amat sangat bahagia. Kalau hari ini kita gengsi, iya, hari ini kita mengatakan Allahu a'lam, kita
Gengsi itu karena mental yang nggak sehat, mental beragama yang nggak sehat. Apa? Nggak tahu ya, katakan nggak tahu, selesai kan. Kenapa kau bahagia? Karena dia Imam Malik sudah nggak lepas tanggung jawab, nggak ada lagi beban akan sejauh mana kebenaran jawaban beliau itu. Semisal beliau memfatwakan, mafhum? Jadi aku paling senang, paling bahagia kalau jawabanku kebetulan aku nggak punya jawaban. Aku katakan Allahu a'lam. Mafhum? Fa innahu li ahadikum an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Wa man lam ya'lam falyakun Allahu a'lam fa innahu a'lamu li ahadikum an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena Allah lebih mengetahui. Jadi salah seorang daripada kalian untuk mengatakan yang dia tidak ketahui, Allahu a'lam. Fa inna Allah azza wa jalla qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Nah, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada nabinya, Rasul kita Muhammad, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Katakan wahai Muhammad, untuk segala jerih payahku itu, aku tidak meminta imbalan apa-apa. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku bukan dari bagian daripada orang-orang yang memaksa. Memaksa. Nggak tahu ya, katakan nggak tahu. Saya nggak mewajibkan apa-apa. Minal mutakallifin. Dari orang yang memaksa. Nggak harus tahu. Enggak. Jadi kalau nggak tahu, katakan aja nggak tahu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelurusan yang dilakukan oleh siapa itu? Abdullah bin Mas'ud dari tentang dukhan, supaya nggak salah apa itu? Nggak salah persepsi, nggak salah tafsir. Maka dikatakan Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya nih, sebab atau kaitannya dengan ayat dukhan tadi itu. Lamma ra'a minan nasi idbaran, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a minan nasi idbaran faqala Allahumma sab'un ka sab'i Yusuf. Dukhan itu adalah kaitannya dengan saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Quraisy itu bersikukuh mempertahankan nilai-nilai kesyirikannya dan meninggalkan Rasul, acuh tak acuh dengan Rasul. Maka suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangannya berdoa, Allahumma sab'un ka sab'i Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada orang-orang Quraisy itu paceklik, kelaparan seperti yang terjadi di zaman Nabi Allah Yusuf. Nabi Yusuf kan pernah menafsirkan mimpinya orang itu. Iya. Sab'un ijafun dan seterusnya. Iya. 7 tahun berturut-turut nggak turun
Hujan. Apa yang terjadi? Paceklik. Paham? 7 tahun. Nah, 7 tahun saat itu di Mesir ada areal pertanian. Jadi apa itu? Disimpan. Hasil-hasil yang sebelumnya disimpan. Iya. Di apa itu? Di stok. Makan sekedarnya aja. Untuk mengantisipasi 7 tahun yang akan terjadi apa itu? Paceklik. Lah ini di Mekah. Wadin ghairi di zar'in. Paham ya? Allahumma sab'un ka sab'i Yusuf. Paham ya? Qala fa'akhadhathum sanah. Maka mereka kemudian mengalami kelaparan. Paham ya? Mengalami apa itu? Kelaparan. Sanah. Ini luasnya bahasa Arab. Sinah itu artinya apa tuh? Sinah. Tidur yang sesaat. Tidur yang sesaat aja deh. Orang yang ngantuk biasanya kan gitu. Itu sinah. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Namanya apa itu? Sinah. Beda fathah dan kasrah saja itu. Apa? La ta'khudhu sinatun wa la naum. Ngantuk aja itu. Sinah. Apa mah? Hasad kulla syai'. Kelaparan yang merenggut itu. Apa saja. Apa saja. Sampai-sampai hatta akalul julud wal maitah. Sampai orang-orang Quraisy itu makan julud, kulit yang sudah disamak gitu. Direndam kembali sehingga dia lembut, mengembang dan lembut, itu yang dimakan. Sendal terumpa-terumpa mereka yang dari kulit itu beralih fungsi karena kelaparan, nggak ada bahan makanan. Iya, Allah timpakan kepada mereka kekeringan. Sampai bangkai pun mereka makan. Paham? Al-julud wal maitah. Kenapa? Minal ju'. Minal ju'. Karena kelaparan. Minnya sababiyatun. Bisababil ju'. Min sababiyah. Mafhum? Nah, fayanduru wa yanduru ila samai ahaduhum. Wa yanduru ila samai ahaduhum fayara ka hay'atid dukhan. Maka mereka melihat ke atas, salah seorang dari mereka
Yang terlihat apa itu? Kahayatid dukhan. Ada semacam dukhan, kumpulan asap. Wah, ini bakal ada ancaman yang lebih dahsyat lagi. Maka fa'atahu Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan sebagai Raisul Qabilah, ya, atahu Abu Sufyan. Faqala ya Muhammad. Datang juga akhirnya merengek. Faqala ya Muhammad innaka ji'ta ta'muru bi ta'atillah wa bi silatir rahim. Wa bi silatir rahim. Wa inna qaumaka qad halaku. Bukankah engkau datang dan memerintah untuk taat kepada Allah dan menggalang tali silaturahmi? Menggalang tali silaturahmi itu ya salah satunya dengan saling berkunjung, saling memberi, ya, sebagai tanda kasih. Mabung. Wa inna qaumaka qad halaku, sementara kaummu telah binasa karena kelaparan. Banyak yang mati. Fad'ullaha lahum, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk kemaslahatan mereka. Giliran kepepet, ya, tidak minta kepada Lat dan Uzzah, Manat, Hubal dan seterusnya. Fad'ullaha. Itu manusia kalau sudah kepepet, dia kembali kepada akal sehatnya. Berdoalah kepada Allah untuk kemaslahatan kebaikan mereka. Maka Allah berfirman, kalau Allah, dia mengabadikan peristiwa ini. Kalau Allah azza wa jalla fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Mafhum? Fartaqib. Maka hendaknya kau waspada. Kau pantau. Kau pantau kembali. Kapan? Yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Saat langit menghadirkan. Allah yang menghadirkan dari langit. Ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Kapan itu? Di zaman jahiliyah, era Makkah. Yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nas. Yaghshan mendekati, turun ke bawah, menyelimuti masyarakat Makkah. Seakan-akan tinggal tunggu komando saja. Apa yang akan terjadi? Mengeluarkan gas beracun kah? Paham? Atau menebar virus kah? Apa? Yaghshan nas, turun sampai ke bawah, menyelimuti masyarakat kota Makkah saat itu. Hadza 'adzabun alim. Ini merupakan azab yang apa itu?
yang pedih, yang menyakitkan. Alimun ay mu'limun. Illa qawlihi innakum a'idun. Qala fayukshafu adabul akhirah. Yawma nabdishul batshatal ula Yawma nabdishul batshatal kubra inna muntaqimun. Akhirnya karena doa Nabi itu fayukshaf, hanya mereka diselamatkan. Kemudian yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Saat kami nabtish, menghukum kalian, menjatuhkan apa itu, deraan kepada kalian, deraan yang besar, yaitu al-batsyah. Yang dimaksud apa itu? Yaum Badr, dengan kekalahan yang menyakitkan. Itu kekalahan nggak pernah terlintas, terbayang di pelupuk, di akal mereka, di pikiran mereka. Kami kalah dengan kelompoknya Muhammad. Orang-orang Quraisy itu adalah jagoan-jagoan perang. Jadi amat sangat pede, gitu. Amat sangat percaya diri bahwa mereka akan dapat menumpas kelompok Rasul dengan mudah. Faham ya? Jadi kekalahan itu amat sangat menyakitkan dan memalukan di mata dunia. Orang-orang Quraisy dikalahkan oleh kelompok baru, gitu kira-kira. Maka kekalahan itu disebut dengan apa tuh? Batshatal kubra. Kenapa? Karena nggak tanggung-tanggung Allah turunkan bala tentaranya, bala tentara langit. 5,000 minal malaikati musawwimin. 5.000 tentara langit dari kalangan malaikat dengan pedang yang terhunus, musawwam. Mafhum? Maka itu disebut dengan batsyatul kubra, fal batsyatu yauma badrin. Paham? Maka penjelasan Abdullah bin Mas'ud, wa qad madat ayatud dukhan. Waqad madat ayatud dukhan. Itu pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saat orang-orang di Kindah sana bercerita dengan versinya itu. Iya. Marahlah Abdullah bin Mas'ud. Kalau nggak tahu, diam. Katakan nggak tahu. Ini Al-Quran. Mabum. Waqad madat ayatud dukhan. Wal batsyatu wal lizam wa ayatul rum. Demikian pula dengan al-batsyah. Itu sudah selesai. Al-batsyah itu apa? Yaum Badr, kekalahan orang-orang Quraisy dari Rasul Muhammad SAW dan para sahabat.
Dan ayatul Rum, ghulibatir Rum, sudah selesai. Apa? Wal-lizal. Jadi selesai, madad sudah selesai, sudah berakhir. Apa? Itu yang dikatakan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah yang punya wawasan yang sangat luas terhadap Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Hal yang sama dikatakan oleh Imam Ali. Belum? وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووقيع حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا وكيع حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير كلهم عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال جاء إلى عبد الله رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام فقال عبد الله من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. Begitu. Hari ini ramai di medsos tentang ayat Tuhan. Paham ya? Sesuatu yang pernah terjadi 15 abad yang silam diulangi lagi oleh seorang ustaz. Dan bukan tidak berdampak. Masyarakat awam kemudian apa itu? Rame-rame beli makanan, stok, takut kalau Tuhan itu datang gimana mereka? Tutup rumah rapat-rapat begitu kira-kira. Iya. Apa namanya? Pikiran mereka yang dangkal itu. Tutup rumah rapat-rapat, ya. Tetapi di rumah sudah ada stok makanan untuk wallahu alam berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Faham? Nah, masyarakatnya nggak tahu, tapi nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Kemudian buka medsos, dapat informasi yang seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paparan kita ini dapat didengar oleh orang-orang sebagian masyarakat yang tadi itu, yang pernah sempat kalut itu. Saya tahu persis itu. Iya, beli stok makanan di tempat macam-macam. Iya, ada yang menukar uangnya dengan dinar emas karena kalau saat itu nggak ada yang laku itu kecuali dinar aja dan dirham. Hasil, ya. Kenapa tidak mengantisipasi dengan keimanan, menambah nilai-nilai keimanannya kepada Allah? Paham ya? Qala ya'ti an-nasa yawmal qiyamah dukhanun. Ya'ti an-nasa yawmal qiyamah ay qurbal qiyamah, itu di antara tanda-tanda kiamat itu. Paham ya? Ya'ti an-nasa yawmal qiyamah ay qurbal qiyamah dukhanun fayakhudhu bi anfasihim. Karena dukhan gas, ya. Bisa dikatakan gas beracun. Fayakhudhu bi anfasihim, maka mereka menghirup
Dengan nafas mereka menghirup apa itu? Gas itu. Hatta ya'khudahu minhu. Ya, gas yang mematikan, beracun. Mabung? Ya. Hatta ya'khudahum minhu kahayatiz zukam. Orang kalau kena gas itu, maka dia seperti terserang sakit selesma, flu, influenza. Ya, zukam. Mungkin bersin, pangkis. Ya. Itu yang dikatakan oleh seseorang kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ada orang menafsirkan ayatul dukhan dengan seperti itu. Datang gas, menjelang kiamat tiba, Allah turunkan apa itu? Dukhan itu. Asap atau gas, atau asap yang mengandung gas beracun. Mabung, dihirup, orang akan terserang penyakit flu. Lalu mati. Itu tafsirannya tentang ayatul dukhan. Apa reaksi Abdullah ibnu Mas'ud, sang sahabat baginda Rasulullah SAW, yang menimbal ilmu langsung dari baginda Rasul, yang menimba ilmu langsung dari baginda Rasul, bukan ilmu yang ditimba dari Syekh YouTube, bukan. Faham ya? Faqala Abdullah, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, man alima ilman falyaqul bihi. Hendaknya kalau orang mengetahui tentang sesuatu, ya sampaikan sesuatu yang dia ketahui itu. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Tetapi kalau dia tidak mengetahui, tidak tahu menahu, hendaknya dia berbesar jiwa untuk mengatakan Allahu a'lam. Allah lah yang maha tahu akan segala-galanya. Paham ya? Dan kalimat Allahu a'lam itu jika dikatakan dengan jujur, suatu dia tanya, itu menunjukkan kebesaran jiwa orang itu, kejujuran orang itu, kualitas orang itu. Paham ya? Fa inna min fiqhir rajul an yaqula lima la ilma lahu bihi Allahu a'lam. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, min fiqhir rajul, di antara pemahaman manusia seseorang itu terhadap nilai agamanya adalah mengatakan yang dia nggak ketahui Allahu a'lam. Itu menunjukkan bahwa orang itu faqih, faham gitu. Bukan sekedar faham, tapi punya tanggung jawab, punya dedikasi, punya mental yang baik untuk mengatakan tentang persoalan agama yang nggak tahu, dikatakan Allahu a'lam. Bukan muter-muter, bukan gengsi diri yang dikedepankan, bukan, tapi kejujuran yang dikedepankan. Mafhum? Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, min fiqhir rajul, min fiqhir rajul, fa inna min fiqhir rajuli an yaqula lima la ilma lahu bihi Allahu a'lam. Lalu dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, ayatul dukhan itu berkaitan dengan apa? Inna makana hada anna Quraisyan, nah, disebutkan di sini, jelaskan. Dan perkataan yang pertama nggak dijelaskan. Anna Quraisyan lamma sta'sat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu orang Quraisy itu, bangsa Quraisy itu tetap bersikukuh dengan kesyirikannya, dengan kekafirannya, bersikukuh mempertahankan. Nabi mengalami kesulitan untuk meluluhkan hati orang-orang Quraisy itu.
Maka Nabi da'a alaihim bisinin, kasini Yusuf. Itu. Kasini Yusuf. Fa'asabahum qahtun. Tatkala orang-orang Quraisy itu bersikukuh mempertahankan nilai kesyirikannya, nilai kejahiliaannya, maka Rasulullah SAW kemudian berdoa agar Allah menimpakan kepada orang-orang Quraisy itu seperti yang terjadi di zaman Nabi Allah Yusuf, kelaparan. Maka tertimpalah kepada orang-orang Quraisy itu qahtun, kekeringan, paceklik, wajahdun, kesulitan yang luar biasa. Jahd. Bisa juga dibaca juhud. Jahdun wa juhdun. Mafhum? Hatta ja'ala ar-rajulu yanzuru ila as-sama' fayara bainahu wa bainaha kahay'ati ad-dukhan min al-jahd. Sampai-sampai seseorang itu melihat, mendongakkan wajahnya ke atas karena kelaparan, kehausan. Fayara bainahu wa bainaha kahay'ati ad-dukhan, maka dia lihat di awang-awang itu maksudnya, antara dirinya dan langit. Kan langit tinggi di atas. Bainahu wa bainaha kahay'ati ad-dukhan. Apa? Minal jahd. Dari apa yang mereka alami itu, dari kesulitan. Mungkin kehabisan cairan tubuh. Wah, nggak ada asupan yang cukup, sehingga manusia mengalami apa itu? Kehabisan cairan, iya, mengalami halusinasi. Minal jahd. Kenapa? Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa hatta akadul 'idham. Sampai mereka makan, mengkonsumsi tulang belulang. Tulang belulang itu kan bukan dikonsumsi, dibuang. Bahkan itu makan konsumsinya jin. Iya. Makanan yang dikonsumsi oleh bangsa jin. Paham? فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. Wahai baginda Rasul, datang. Ya. Di sini versinya rajul. Mungkin salah seorang sahabat melihat kenyataan itu. Ya. Atau dari orang-orang Quraisy itu sendiri. Kalau dalam riwayat yang pertama, siapa yang datang itu? Abu Sufyan. Istaghfirillah. Untuk orang yang berpendapat, bagaimana meminta ampun untuk orang-orang kafir, beristighfar untuk orang kafir, kan nggak boleh.
wa la tastaghfir lahum. Maka diartikan istasqi. Istaghfir di sini istasqi. Minta turun hujan li Mudar, untuk bangsa Mudar. Maksudnya adalah bangsa Quraisy. Iya. Maka Nabi Muhammad itu disebut Nabiun Mudar. Nabi dari bangsa Mudar. Iya. Sehingga ada selawat yang disebut dengan selawat Mudariyah. Faham? Fa'innahum qad halaku. Faqala li Mudar, innaka lajari'un. Maka Rasulullah SAW mengatakan, engkau sungguh berani. Artinya, baru engkau seorang yang lapor kepada aku. Ada yang seperti ini. Qala fada'a lahum. Kalau istaghfirillah ditafsirkan istasqi, itu sudah senada dengan periwayatan versi Al-Imam Bukhari. Dengan catatan dilarangnya beristighfar untuk orang-orang kafir. Mabum? Tapi Al-Imam Nawawi itu sebagaimana pendapatnya Qadhi Iyad. Imam Nawawi mengatakan dua-duanya benar. Istaghfir atau istasqi. Ya. Karena artinya istasqi itu berarti apa tuh? Utlub lahumul matar, minta kepada Allah untuk mereka hujan. Sementara arti istaghfir itu artinya apa? Ud'u lahum bil hidayah. Ud'u lahum bil hidayah. Kalau mereka mendapatkan hidayah, ya taratab alaihi al-istighfar. Mafhum? Itu pendapat Imam Nawawi. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa, fada'alahum, fa'anzalallahu azza wa jal, inna kashiful adab, qalilan innakum a'idun. Inna kashiful adabi qalilan innakum a'idun. Ya, kami angkat. Kami angkat adab itu. Sementara waktu sedikit, tapi yang jelas innakum a'idun, kalian akan kembali kepada aku. Qala famutiru, famutiru. Falamma asabathum ar-rafahiyah qala a'adu ila ma kanu alaih. Tatkala akhirnya Allah turunkan hujan, menjadi subur kembali, mereka kembali mengenyam kenyamanan hidup, rafahiyah, kemewahan hidup. Apa yang terjadi? Adu ila ma kanu alaih, kembali lagi kepada kesyirikan dan kekufurannya tadi, merengek-rengek. Sekarang setelah mereka mengenyam kembali kemewahan itu, mereka kembali kepada kekufuran. Fa'anzalallahu azza wa jal, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadha 'adabun alim yawma nabdishul batshatal kubra inna muntaqimun
yakni yauma Badri. Paham ya? Jadi ayatul dukhan itu qad madat. Paham ya? Kalau kemudian dimunculkan kembali dan dikaitkan dengan alamatus sa'a, itu salah persepsi. Nah, jika nggak tahu, katakan saja saya nggak tahu. Begitu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. واغفر لوالدينا ربي وارحمهما